Halo, balik lagi di RM Tour bersama saya Randi guys ya. Hari ini saya mau bahas mengenai dua dokumen yang penting ya dalam pengurusan visa Amerika maupun visa Australia. Sebenarnya sudah beberapa kali videonya mengenai topik ini dibahas ya, cuma mungkin memang karena terlalu banyak topik yang dibahas jadi sering ketumbuk di bawah dan memang keskip ya gitu ya. Jadi ini saya ulang hari ini guys ya, karena memang banyak banget akhir-akhir ini yang mau apply untuk kedua visa tapi bingung mengenai rekening koran ataupun surat keterangan kerja atau usaha gitu guys ya. Pertama-tama perlu saya sampaikan dulu ya, RM Tour atau saya Korandi ya itu nggak bisa membantu buat rekening koran ya, itu pertama. Kalau misalnya mengenai surat keterangan kerja, contoh draftnya itu ada nanti pada saat sudah apply gitu ya. Nanti kalau misalnya mau nanti bisa minta dan nanti saya kirim, nanti tinggal diedit sesuai dengan keperluan gitu guys ya. Cuma kalau untuk rekening koran itu murni dari peserta ya, atau saya nggak bisa buatin gitu ya. Ya sebenarnya meskipun kayaknya memang udah banyak yang tahu ya, rekening koran itu ada jasa khususnya juga ya, di tempat lain juga ada gitu ya. Ya silakan cari gitu ya kalau misalnya dibutuhkan gitu ya. Cuma kalau di saya nggak bisa gitu ya. Oke. Mengenai rekening koran itu sifatnya itu sebenarnya optional ya, jadi tidak wajib. Namanya optional itu berarti tidak wajib gitu guys ya. Jadi tanpa melampirkan itu pun bisa apply gitu guys ya. Nah sebenarnya baik yang nanya juga, kok rekening korannya itu minimal saldo berapa dan berapa bulan terakhir? Pertama, kalau mengenai saldo itu selayaknya seperti kita pingin jalan-jalan gitu guys ya. Dan kalau misalnya ke Amerika atau ke Australia itu minimal saldo itu 70 juta lah, oke gitu guys ya. Kalau lebih dari itu kok gimana ya? Lebih dari itu bagus gitu ya. Kok kalau misalnya di bawah itu gimana ya? Sebenarnya maksudnya selayaknya aja lah kalian untuk jalan-jalan gitu seperti apa ya. Dan untuk mutasinya kalau bisa 3 bulan terakhir dilampirin gitu ya. Cuma kadang ada yang bilang kok saya mau lampirin tapi sebulan terakhir aja ya, soalnya memang daftar transaksi saya banyak nih kok gitu ya. Misalnya punya toko online ataupun misalnya toko fisik ya yang memang transaksinya itu sering gitu guys ya, itu no problem. Karena kalau misalnya sampai 3 bulan nanti dia benar-benar tebal banget gitu ya, itu benar-benar tebal banget. Jadi ya cukup yang sebulan aja cukup gitu guys ya, nggak apa-apa, no problem. Nah itu bagusnya gitu guys ya, itu nanti mutasinya juga di print gitu ya. Biasanya memang kalau misalnya yang mutasinya kurang bagus gitu, maksudnya mutasinya kurang bagus tapi saldo akhirnya bagus gitu guys ya, itu boleh lampirin namanya referensi bank. Referensi bank itu boleh nanti langsung ke bank, nanti nanya aja referensi bank itu seperti apa gitu guys ya. Itu kadang ada yang berbayar, kadang ada yang enggak gitu ya. Nanti itu hasilnya contohnya itu menerangkan bahwa ya benar pemilik rekening ini namanya ini mempunyai saldo sekian gitu ya, dan merupakan nasabah dari bank tersebut. Isinya seperti itulah kurang lebih referensi bank ya. Oke, itu mengenai rekening koran tadi udah aku jelasin secara ringkas simpel ya, cuma memang penting gitu guys ya. Oke, selanjutnya mengenai surat keterangan kerja ataupun surat keterangan usaha ya guys ya. Sebenarnya ini juga sama seperti rekening koran, ini sifatnya optional. Jadi tanpa melampirkan ini pun sebenarnya bisa apply ya guys ya. Jadi maksudnya tidak menghambat untuk apply gitu guys ya. Nah surat keterangan kerja itu kalau misalnya apply di RM Tour itu saya ada contoh draftnya, nanti tinggal diedit aja kalian masing-masing, itu sesuaiin dengan kebutuhannya gitu guys ya. Nanti kan biasanya kalau surat keterangan kerja misalnya ada kop surat ataupun ada tanda tangan ataupun ada stempel gitu guys ya, seperti itu. Nah isinya kalau surat keterangan kerja itu menerangkan bahwa betul yang bersangkutan itu bekerja di situ sudah berapa lama, posisinya sebagai apa, cukup seperti itu. Ataupun ada yang 2-in-1, 2-in-1 maksudnya antara surat keterangan kerja dan surat cuti itu jadi satu. Jadi setelah menerangkan posisinya sebagai apa ataupun sudah berapa lama di sana, nah itu nanti bisa ditambahkan mengambil cuti berapa lama, misalnya 2 minggu, seminggu gitu ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya guys ya. Nah itu harus sesuai dengan yang ada di data
kalian, misalnya di DS160 ataupun di data subclass 600 untuk yang visa Australia ya guys ya. Itu sesuaiin datanya, misalnya di DS160 kalian ngisi nih, misalnya pergi untuk tanggal 24 Desember sampai pulang misalnya 3 Januari gitu guys ya. Nah itu harus sesuai tuh dengan yang di surat keterangan kerja yang 2-in-1 dengan surat cuti gitu guys ya. Itu harus sesuai tanggalnya gitu ya, untuk yang bersangkutan pergi antara 23 Desember sampai 3 Januari seperti itu ya. Nah berkaitan juga dengan yang misalnya visa Aussie ya, itu yang mengenai jadwal keberangkatan ataupun berapa lama di sana, itu sesuai dengan data yang di subclass 600 ya guys ya. Oke, itu harus clear semua, jadi jangan sampai beda gitu ya, biar good gitu ya. Nah kalau misalnya visa Amrik gitu ya, surat keterangan kerja ataupun ataupun rekening koran itu nanti dilampirkan pada saat interview. Jadi kalau misalnya pada saat kalian interview itu boleh lampirin aja, bawa ya guys ya, bawa nanti pada saat kalian misalnya ditanya ataupun nggak ditanya pun ya boleh kalian lampirin pada saat interview seperti itu ya. Nah selanjutnya kalau misalnya surat keterangan usaha kok seperti apa, karena saya usaha nih kok bukannya kerja gitu ya. Surat keterangan usaha itu bisa berupa SKU, bisa berupa SIUP, bisa berupa NIB. Kayaknya kemarin-kemarin ini kebanyakan orang bikin NIB karena sekarang memang prosesnya lebih mudah, lebih simple ya. Tinggal akses di OSS, nanti tinggal googling aja cara buat NIB seperti apa gitu ya. Kalau bisa buat sendiri aja karena itu mudah banget ya. Itu cuma seperti buat akun, habis itu masukin NPWP ya sebagai data pribadi kita, KTP segala macam. Nanti masukin misalnya bidang usahanya apa, mulai dari kapan gitu ya, skalanya mikro ataupun makro gitu ya. Nanti hasilnya berupa printan. Jadi kalian tinggal ngeprint sendiri. Nah, kok legalitasnya seperti apa? Ya itu tentu sangat legal karena itu ada simbol negara kita guys ya di situ ya, burung Garuda ya. Udah legal dari pemerintah karena memang untuk mempermudah orang yang mau ngurus surat izin usaha gitu guys ya. Apalagi kalau misalnya usahanya UKM ya guys ya, itu sangat mudah gitu guys ya. Nah itu lampirin kok. Terus itu kekuatannya seperti apa sih? Ya kekuatannya sama seperti SKU dan SIUP, itu sama aja ya. NIB itu bagus kok ya. Oke. Nah itu nanti lampirin aja, meskipun kalau misalnya nggak diminta sebagai syarat utama pun kalian boleh lampirin nanti pada saat interview. Ataupun untuk kepengurusan visa Aussie itu boleh diupload nanti ya guys ya di email account kalian ya, seperti itu. Oke, cukup sekian video hari ini ya, semoga membantu kalian mengenai pencerahan ya guys ya, mengenai rekening koran ataupun surat keterangan kerja dan surat keterangan usaha, apa perlu atau opsional atau gimana kok ya mengenai itu untuk apply visa Amerika ataupun visa Australia ya. Semoga membantu kalian semua ya guys ya. Oke, see you on the next video. Dadah.